Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Ayu Wulandari dengan NIM 1202174135, di mana saya berasal dari kelas SI 4105. Untuk tugas ketujuh pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan data warehouse, di mana untuk tugas 7 ini kita disuruh untuk membuat rancangan star skema dari database OLTP-nya, di mana untuk skema database OLTP-nya ini saya mengambil skema human research. Nah, sebelum masuk ke rancangan star skemanya itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu star skema. Jadi, teman-teman, star skema ini adalah salah satu tipe skema yang dibuat untuk memodelkan sebuah sistem atau data warehouse. Jadi, star skema itu dianggap sebagai skema data warehouse yang paling sederhana dan mudah dibuat dan dimengerti. Nah, kemudian untuk komponen-komponen star skemanya itu ada dua, yaitu ada fact table dan dimension table. Nah, kalian bisa melihat di sini bentuk star skema itu adalah seperti ini karena dia berbentuk seperti bintang, sehingga dia disebut sebagai star skema. Nah, apa itu fact table? Jadi, fact table ini adalah atau tabel fakta yang berisi metrik proses sebuah bisnis. Kemudian di fact table ini, data yang dimuatnya itu harus bersifat numerik atau dalam bentuk angka dan bisa ditambah juga. Nah, kemudian yang di fact table ini, apapun data yang dimiliki itu, pastikan bahwa data tersebut adalah kuantitatif, misalnya itu seperti jumlah sesuatu. Nah, selain itu, wajib diperhatikan juga bahwa si tabel fakta ini itu harus membuat hal-hal utama yang berkaitan dengan tabel-tabel di sekitarnya, yaitu tabel dimensi. Nah, seperti contoh yang sebelumnya diperlihatkan, hanya boleh ada satu tabel fakta dalam sebuah star skema. Nah, di mana tabel ini itu umumnya memiliki jumlah baris yang tidak banyak. Sementara tabel dimensi ini bisa membuat jauh lebih banyak jumlah baris dan bisa terus ditambahkan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu di sini ada dimensi table. Jadi, apa itu dimensi table? Jadi, dimensi table ini itu dia membuat informasi mengenai kapan, di mana, apa, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di dimensi table ini berbeda dengan tabel fakta. Karena tabel dimensi ini itu berisi informasi yang bersifat kualitatif. Sedangkan pada tabel fact table itu adalah berupa data kuantitatif. Jadi, dalam sebuah star skema ini bisa ada beberapa tabel dimensi. Dapat dilihat pada gambar ini, terdapat lebih dari satu dimensi. Sekaligus, dimensi ini adalah yang mengelilingi tabel fakta ini. Nah, namun harus diperhatikan bahwa semua informasinya itu terkait dengan apa yang dicantumkan dalam si tabel faktanya ini. Nah, kemudian apa itu kelebihan star skema? Jadi, kelebihan star skema itu yang pertama itu adalah cenderung mudah dipahami karena modelnya itu yang lebih sederhana. Yang kedua, memudahkan mencari isi karena kesederhanaannya itu dengan cara melihat step by step dari masing-masing dimensinya. Kemudian yang ketiga itu adalah proses querying-nya itu lebih cepat pada saat proses terjadinya OLAP. Kemudian, di sisi kelebihan, star skema ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu ukuran datanya itu lebih besar karena ada data yang disimpan ulang. Kemudian, maintenance dan update-nya itu lebih sulit. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam rancangan star skema pada human research. Nah, sebelum kita masuk ke rancangan star skemanya, bentuk awal pada skema human research itu adalah seperti ini, di mana tabel human research ini memiliki 6 tabel, yaitu ada tabel department, tabel employee department history, kemudian tabel shift, tabel employee, tabel job candidate, dan tabel employee pay history, di mana setiap tabelnya ini memiliki hubungan antar satu tabel dengan tabel lainnya, baik itu keterkaitan terhadap tabel yang ada pada skema human research maupun tabel yang ada pada skema lainnya yang dihubungkan menggunakan tanda panah. Nah, teman-teman dapat dilihat di sini adalah bentuk rancangan star skema pada human research, di mana di sini ada tabel fakta. Untuk tabel faktanya ini saya memberi nama dengan tabel fact HR, di mana di dalam tabel fakta ini terdapat kumpulan-kumpulan primary key yang ada pada 6 tabel dimensi ini, di mana yang menjadi primary key pada tabel fakta itu adalah ada business entity ID, department ID, shift ID, job candidate, rate change date, dan modified date.
Nah, selanjutnya di sini selain ada tabel fakta, di mana di sini ada beberapa tabel yaitu tabel dimensi, yaitu ada tabel dimensi employee department history, tabel dimensi departemen, tabel dimensi employee, kemudian ada tabel dimensi shift, dan tabel dimensi job candidate. Di mana untuk setiap tabel dimensinya ini itu berelasi langsung dengan tabel fakta dan memiliki relasi one to many. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dalam tugas ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.